Alhamdulillah pagi ini kita bisa kumpul bersama setelah sholat subuh berjamaah untuk sedikit membahas tentang apa itu ruqyah. Salat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, juga kita umatnya yang insyaallah berusaha untuk berittiba kepada beliau, untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, dilanjutkan dengan kita melaksanakan dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, mungkin prolog yang saya sampaikan enggak banyak. Season keduanya lebih banyak kita dialog. Itu yang lebih efektif. Ya, ruqyah artinya doa atau bacaan. Kalau orang tua kita dulu jampe lah kalau bahasa orang tua dulu. Tapi kalau jampe-jampenya ini bersumber dari Quran dan Sunnah, tidak ditambah dan tidak dikurangi bacaan-bacaannya. Ya, jadi ruqyah itu doa atau bacaan ya yang bersumber dari Quran dan Sunnah, ya, ada di semua di Quran bacaan-bacaannya, ya, doa-doanya ada di hadis-hadis, ya. Ada yang memang disampaikan secara runut, ada juga yang disampaikan tidak berurutan. Ya. Jadi ruqyah itu adalah sunnah, ya, yang memang katakanlah 10 tahun inilah, ya, 10 tahun inilah baru ada di Indonesia. Itu dibawa yang pertama kali oleh Ustadz Fadlan Abu Yasil RC, yaitu dari pesantren Al-Hikmah Boyolali. Ya, dari sanalah kemudian dibawa ke Jakarta sampai dibawa ke Tangerang. Ya. Kalau sekarang sudah banyak, Pak, bermunculan ruqyah. Awal dulu saya 15 tahun yang lalu lah. Ya, yang membawa ruqyah pertama kali ke Tangerang atau ke Banten saya. Yaitu di Karawaci, tepatnya di Harkit. Sayalah orang yang pertama. Ya. Artinya untuk menyelamatkan masyarakat khususnya yang ada di Tangerang, jangan sampai ke dukun lagi, ke paranormal lagi, ke orang pinter lagi, disembur dan sejenisnya, dan bacanya enggak jelas. Ya, kalau ruqyah ini bacaannya jelas, Pak. Ali jihad bi kitabillah, dibacakan di telinga kanannya atau di depan orang yang bermasalah. Jadi image di bapak-bapak jangan, emang saya kesurupan, emang saya stres, dan lain sebagainya, bukan. Jadi ruqyah itu untuk secara umum mempertebal keimanan dan keyakinan seseorang, apalagi dia punya masalah hidupnya, masalah keimanannya, masalah keluarganya, masalah pribadinya, apalagi memang dia terindikasi gangguan. Ya, apalagi dia terindikasi gangguan. Maka kalau di Arab sana atau Timur Tengah sana, ketika seseorang bermasalah, ya dia munajat dulu, mohon kepada Allah. Apalagi ketika dia sakit. Ya, yang pertama dia membaca Al-Qur'an, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dilanjutkan dia dengan salat sunnah 2 rakaat. Maka kalau di sana itu rumah sakit kosong, Pak, enggak ada seperti di Indonesia. Karena ketika dia punya bermasalah hidupnya itu, dia gantungkan, dia mohonkan, munajat dulu kepada Allah, serahkan kepada Allah. Nah, disitulah ruqyah. Ya, jadi ada yang katakanlah memang orang itu dirinya sudah bermasalah. Ya, ciri-ciri seseorang yang terindikasi gangguan jin, tuh yang pertama, ini dia lagi sadar nih, belum tidur.
Yang pertama, badan terasa lemah, malas, berat untuk bergerak tanpa sebab. Apalagi kalau udah melakukan kebaikan. Baca Quran baru berapa ayat udah nguap. Atau ketika kita sholat, padahal baru takbir Allahu Akbar udah nguap tuh. Bahkan bacaan-bacaan sholat pun lupa. Apalagi kalau sholatnya infirodiyah, sholatnya sendirian. Udah cuma makin kacau dah. Kadang yang saya udah tasahud belum ya? Ya, saya sudah duduk tasarruf belum ya? Nah, ini salah satu indikasi gangguan. Bukan berarti dia masuk ke dalam jasad. Karena gangguan jin ada yang masuk ke dalam jasad, ada yang di luar jasad. Tidak sama. Gangguan jin juga ada yang didatangkan, ada yang datang sendiri. Jadi banyak jenisnya. Ya, ruqyah juga ada ruqyah yang syar'i, ada yang syirki. Ya, kalau yang syar'i ya seperti kemarin saya waktu ngisi jam 10 pagi di tukang gali sana, majlis taklim ibu-ibu, ketika saya lagi menjelaskan tentang penyakit hati, ada sekitar 15 menit lebih lah ada yang reaksi ibu-ibu. Padahal tujuannya bukan ruqyah. Kita cuma mengisi bagaimana menghilangkan penyakit hati agar hati kita ini bebas dan merdeka. Ya. Ada yang reaksi, akhirnya semuanya hampir berarti memang bermasalah. Ya, ibu-ibu yang hadir pada saat itu bermasalah kemarin pagi. Tuh, ciri yang pertama. Yang kedua, sakit kepala atau bagian tertentu tanpa sebab. Nah, ini kalau ibu-ibu atau bapak-bapak sering migrain tapi nggak selesai-selesai. Ya, baik kanan kiri, tensi yang nggak tinggi ketika didiagnosa atau diperiksa ke dokter, darah rendah juga bukan. Ya, tapi sering sakit kepala. Bahkan sakit kepalanya pindah-pindah gitu. Ya. Ya insya Allah kalau bapak-bapak uangnya cukup nggak sakit kepala lah, insya Allah sembuh ya. Sakit kepala karena itu tadi ya. Apalagi kalau ibu-ibu ya uang dapurnya cukup, udah bapak-bapak nggak bermasalah dah. Tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak rajin banget, sholatnya soleh banget dah, kalau uang dapurnya kurang tetap aja bermasalah Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada bagian tubuh bergerak sendiri ya atau bergetar tanpa sebab, atau bilang orang kedutan. Tapi dia terasa Pak jalan-jalan gitu. Jalan tadi dia pindah kemana gitu. Atau bergetar, bahkan bukan bukan kedinginan atau sedang sakit ya. Nah, ini salah satu cirinya. Kemudian yang keempat, ya kalau senyum sendiri sekarang banyak orang Pak yang senyum sendiri karena punya jin gepeng. Iya kan? Di jalan dia nelpon apa siapa dia tawa sendiri. Tapi ini tertawa sendiri atau senyum sendiri atau bicara sendiri, dia tidak pakai handphone. Nah, ini juga salah satu cirinya. Kemudian yang kelima, merasa ngantuk ketika membaca Al-Qur'an, sholat atau mendengarkan kebenaran. Ya, kalau lagi ada ceramah atau ada tausiah atau ikut pengajian, ya nguap aja. Mendengarkan yang benar itu kayaknya udahlah, lebih baik keluar saja. Ya, pokoknya nggak betah gitu. Ya, pokoknya untuk melangkah kepada hal-hal yang baik, nasihatin dirinya, koreksi dirinya, itu nggak suka. Kalau dinasihatin itu nggak suka, nggak mau. Ya, ini makanya coba kita biasakan. Ini udah pada umur semua. Satu hari minimal 1 juz itu dibaca Quran. Ya, kalau sudah terbiasa sampai berkeringat membaca Al-Qurannya baru benar Pak. Kalau baca Quran belum berkeringat belum benar. Semua bergerak organ tubuh kita, makhrijal hurufnya, keluar hurufnya, ya sifat hurufnya, semua bergerak dan itu akan mendatangkan kesehatan pada diri kita. Ya.
Ada enggak basyirahnya? Ada enggak pengaruhnya ketika kita baca Quran setiap hari pada diri kita? Karena Allah janjinya jelas di situ, Pak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Quran itu obat, penyejuk, penawar. Kenapa ketika kita membaca Quran bertahun-tahun tetapi diri kita tidak berubah? Masih seperti itu saja. Nah, ini berarti tanda tanya besar pada diri kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, bersemangat untuk melakukan hal-hal yang maksiat atau tidak berguna. Nah, ini ya, lebih semangat ya. Misalnya kalau ya waktunya itu katakanlah kalau untuk jalan-jalan ya kan, kalau untuk yang lainnya ini semangat. Tapi kalau untuk menuju kepada kebaikan, nah ini mikir-mikir dulu. Kemudian yang ketujuh, munculnya kedutan di bagian anggota tertentu. Nah ini seperti yang nomor 3 tadi ya. Jadi kalau ini sering muncul berarti ada sesuatu di dalam jasad ya. Kemudian yang kedelapan, munculnya emosi yang sulit dikendalikan. Masalah sedikit meledak-ledak dia marah. Nah ini ya, mudah tersinggung ya, mudah tersinggung ya, jadi emosi yang tidak terkendali. Nah, ini juga salah satu cirinya. Kemudian munculnya rasa benci atau ketakutan ketika berhadapan dengan orang soleh. Ya, nah ini dulu saya punya teman, dia sering sekali rajin, Pak. Kalau zikir pagi dan petang itu rajin sekali. Kemudian dia ketika ada acara, ya seperti kayak beginilah. Ya, ada orang yang ngajak salaman sama dia salaman gitu. Orang yang diajak salaman itu bergetar hebat, sangat luar biasa, Pak. Dia setiap hari itu pokoknya tidak lepas al-maksuratnya dia baca terus pagi dan petang. Nah setelah diajak ngobrol, ternyata yang diajak salaman itu adalah seorang pendekar, Pak. Tingkat keilmuannya kalau menurut orang Banten di sini ilmu batinnya luar biasa. Tapi ketika salaman dengan pemuda tadi itu dia bergetar hebat. Sampai ditanya pemuda tadi, kamu punya ilmu apa? Akhirnya dia ngobrol 4 mata, minggir gitu kan. Penasaran nih si pendekar tadi. Ya, kamu punya berguru dengan siapa? Siapa nama guru kamu? Ya, akhirnya dijelaskan, enggak, saya tidak berguru, Pak. Cuma setiap hari saya baca al-ma'syurat, zikir pagi dan petang. Kemudian saya senantiasa berusaha untuk membaca Al-Qur'an. Ya, berusaha untuk membaca Al-Qur'an. Ya, itu yang saya amalkan setiap hari. Akhirnya si pendekar tadi itu ikut ngaji, Pak. Ikut taklim. Ilmu-ilmu yang selama ini dia pelajari ternyata mengandung kesyirikan dan kemusyrikan. Seperti ngebleng, mutih, tirakat, ya apalagi itu, puasa mutih, nah, mandi kembang, apalagi itu, mandi di 7 sumur. Nah, apalagi banyaklah ilmu-ilmu ya, kayak kekebalan, ya. Terus wirid-wirid yang dihitung, iya kan? Zikir itu yang dihitung ba'da sholat mahdoh, Pak. Ba'da sholat 5 waktu, zikir itu dihitung, memang dicontohkan oleh Rasulullah. Di luar sholat, zikran kasiran, zikirlah sebanyak-banyaknya, jangan dihitung. Oh enggak, Allah ngasih nikmat kita enggak ngitung-ngitung, kok kita ngitung. Zikirlah sebanyak-banyaknya. Gitu. Yang saya tahu di dalil-dalilnya, zikir yang dihitung itu ketika habis sholat wajib. Istighfar berapa, Pak? 3 kali? Enggak boleh lebih dari 3 kali. Rasulullah nyontohkannya seperti itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir, itu 7 kali. Kalau enggak ada waktu cepat-cepat minimal kita 3 kali. Baru Allahumma ajirna minan nar, kalau kita sendiri Allahumma ajirni. Nah, kalau kita bersama-sama, ya Allah lindungilah aku, jauhkanlah aku dari sentuhan api
api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Baru dilanjutkan doa keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, silakan. Nah, terus subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33, 3 kali la ilaha illallah 33 kali, baru doa. Setelah itu tidak ada doa yang dihitung, tidak ada. Silakan ya, doa sebanyak-banyaknya. Kemudian berat untuk melakukan kebaikan atau ketaatan. Nah, ini biasanya kalau sudah seharusnya Pak, kalau sudah seumur-umuran kita ini, kalau di rumah lagi nggak ngapa-ngapain, 10 menit atau 15 menit belum azan kita sudah nongkrong di sini. Jadi jangan azan kita masih di jalan atau lagi wudhu. Kalau lagi azan jangan wudhu Pak, dengerin dulu azan. Kalau memang belum wudhu, gitu. Bagusnya sih sebelum azan nih udah di sini, udah duduk nih, masya Allah. Nungguin azan selesai, langsung sholat sunnah, masya Allah. Atau 40 hari Bapak tidak ketinggalan doa iftitah yang dibacakan oleh imam, masya Allah. Jaminannya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ketika imam takbir Allahu Akbar, jangan sampai imam udah baca Fatihah kita baru Allahu Akbar. Berarti ketinggalan kita doa iftitahnya. Coba lakukan 40 hari itu jangan tertinggal. Masya Allah. Hadisnya sahih Pak. Terus selanjutnya banyak menghayal dan melamun. Nah, ini. Ya, tidak boleh. Tulul amal itu tidak boleh, panjang angan-angan itu tidak boleh. Ya, itu juga salah satu bagian dari trik-trik, ya katakanlah disitulah jin bermain. Kemudian banyak lalai dari mengingat Allah. Nah ini kita dikasih umur ya sampai sekarang ya ada yang sudah 40, ada yang 50, sudah ada yang mendekati 60. Ya. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Ahqaf itu sudah saatnya kita untuk meninggalkan hal-hal yang katakanlah menjauhkan diri kita ya, mengurangi ya umur-umur yang Allah berikan kepada kita daripada untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala itu ditinggalkan. Kemudian makan banyak ya, tapi tidak merasa kenyang. Jatah orang 2 atau jatah orang 3 dimakan sendiri. Tapi nggak kenyang-kenyang gitu. Ini berarti jinnya udah masuk ke dalam jasad nih Pak kalau yang kayak begini. Atau dia makan banyak tapi tidak gemuk-gemuk, kurus saja badannya. Ya, cacingan bukan, penyakit paru-paru bukan, ya. Atau penyakit organ tubuh yang lainnya bukan, tapi nggak gemuk, makannya banyak gitu. Seperti yang kemarin saya ruqyah di Tasik, selama 2 hari saya di sana, itu ada bapak-bapak umurnya menjelang 80 tahun Pak. Dia pengusaha yang sukses, asli orang Tangerang, tapi dia tinggal tetapnya di Tasik, ya. Mitra Batik, Tasik Kota. Sampai sana saya mau menjelang subuh, berangkat dari sini jam 10 malam lah. Sampai sana, itu biasa itu si bapak ketika dia sakit itu Pak, hampir 7 bulan ini makannya itu 7 kali lebih Pak. Ya nggak normal gitu. Padahal seusia umur segitu makan ya sebanyak-banyaknya makannya paling berapa gitu. Tapi ini makannya banyak Pak, 7 kali coba bayangkan. Makanya dari tempat tidur dia ke meja makan itu dideketin. Dan jalan pun seumur kayak gitu kan seharusnya ketika dia lagi sakit ini gagah Pak jalan. Masya Allah. Padahal baru makan ya. Ada juga yang mendampingi istri yang keduanya.
Iya kan, di meja makan aja bekasnya belum rapi, Pak. Udah kembali lagi. Belum makan katanya. Makan lagi, Pak. Akhirnya ada yang kenal dengan saya dibawa ke sana. Saya ambil wudu, ganti pakaian, saya langsung bacakan. Alhamdulillah, setelah dibacakan itu, tubuhnya itu berubah drastis, Pak. Kemudian yang selanjutnya, munculnya was-was, ragu-ragu saat bersuci, ya, berwudu ya, sholat atau membaca doa sehingga lama sekali selesainya. Kan kadang ada orang yang ragu, Pak ya, sekali kentut enggak nih ya, 2 kali, ketiga kali langsung saja, Pak. Jangan diulang lagi, langsung saja. Begitu juga ketika kita lagi sholat. Kan yang meninggalkan keraguan itu kata Rasulullah, tinggalkan. Jangan dilanjutkan, tinggalkan. Yang membatalkan itu ketika terasa ada baunya dan keluarnya kita merasakan batal. Tapi kalau enggak terasa keluar, cuma apa sih ya? Ini batal enggak ya? Tapi dia enggak ada keluar atau enggak ada baunya, Pak. Lanjutkan sholatnya. Jangan dibatalkan. Gitu. Jadi nanti kalau seperti itu akan terus berulang, enggak selesai. Gitu. Jadi tinggalkan keraguan itu. Nanti kalau diasah lagi terus, nanti kita akan meninggalkan itu. Jadi nanti tidak terbiasa. Nah ini ya kayak was-was, ragu-ragu dan yang sejenisnya. Nah ini sering muncul, nah maka itu harus ditinggalkan. Sering kentut, buang air besar ketika mengikuti sholat berjamaah. Tapi sering ini, Pak ya, sering kentut ya, atau buang air besar ketika mengikuti sholat berjamaah. Ya, ada saja gangguannya. Kadang di tengah-tengah lagi sholat, ya kan perut mulas, gitu kan. Nah ini juga salah satu bentuk gangguan. Tapi bukan masalah pencernaan, Pak ya, bukan masalah pencernaan. Ada getaran, kesemutan atau rasa panas, dingin, berdebar, ya, sesak napas ketika membaca Al-Quran atau saat berzikir dengan khusyuk. Ya, ini kan ketika membaca Al-Quran itu terasa tersedak atau napas tersengal-sengal. Beda dengan di dalam surat Al-Mu'minun, zadatun imana wa ala rabbihim yatawakkalun, bergetar itu beda, Pak. Itu bertambah keimanan. Bergetarnya di sini katakanlah semacam kayak ada penyakit gitu. Sehingga dia membaca Al-Quran enggak terasa tidak enak, ada gemetar, ada terasa panas, ada terasa dingin. Biasanya ini untuk membuktikannya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau dibacakan ayat-ayat ruqyah. Dia akan merasa dingin atau panas, akan terasa sesak napasnya. Seperti itu. Itu saat tidak tidur ya, yang tadi, Pak ya. Itu ciri-cirinya. Masih ada waktu? Kemudian saat tidur. Tadi saat sadar ya, atau tidak tidur. Ini saat tidur. Sulit tidur tanpa sebab. Maka kalau mau tidur, Pak, jangan minum kopi atau minum teh kalau mau tidur. Karena pengaruhnya itu ada pengaruhnya. Lama untuk memejamkan mata. Kadang mata sudah merem tapi hatinya belum bisa tidur. Maka kalau malam jangan minum teh atau kopi, apapun jenisnya. Kalau mau jus silahkan. Yang bagus susu atau madu. Atau korma di jus, itu yang bagus kalau mau tidur. Ya, hangat-hangat. Jangan yang dingin, Pak. Kalau udah seusai-usai gini minum dingin dihindari. Karena jantung, ginjal, liver tidak suka dengan yang dingin-dingin. Itu merusak. Ya, hindari. Kecuali lagi pengen banget ya Pak Jia. Pengen banget minum dingin, minum dah. Tapi jangan setiap saat. Ntar siang minum lagi, ntar jangan. Ya, akan merusak. Kemudian terlalu banyak tidur. Nah ini sebaliknya, Pak. Ngantuk aja bawaannya.
Gitu. Jin memang keluarnya Pak ketika dia maghrib. Benang putih sudah tidak nampak, dengan datangnya malam tidak kelihatan, maka dia keluar. Mau kalau kata orang tua kita dulu itu suka kesambet atau di bawah kolong WC dan lain sebagainya. Ya iya, orang pada ke masjid nongkrong di got, ya genjreng-genjreng dan lain sebagainya, ya maka dia di bawah. Kalau zaman saya kecil dulu banyak Pak yang kejadian-kejadian seperti itu. Kadang anak hilang bisa ketemu 3 hari, ada yang seminggu nggak kelihatan, padahal adanya dia di pohon bambu karena dihalangi oleh si jin tadi masuk ke dunia dia. Dan itu bukan dongeng, bukan cerita, dan itu ada seperti kayak begitu. Maka anak-anak kita ketika maghrib mau ke masjid, monggo silakan. Ya, jangan ada di luar rumah. Rumah tutup semua ketika maghrib, pintu ditutup karena dia sedang keluar. Saatnya dia keluar sampai menjelang subuh Pak. Makanya kata Rasulullah, ketika Rasulullah dengan Siti Aisyah di tengah malam gelap gulita diajak keluar istrinya wahai Siti Aisyah. Di malam yang penuh gelap gulita ini penuh dengan misteri. Di situ ada buhul-buhul sedang ditebar oleh dukun dan yang sejenisnya. Ya, ada juga malam itu dengan penuh kejahatan. Ya, dan yang sejenisnya. Maka ketika di 1/3 atau di 1/4 malam disunnahkan kita untuk bangun sholat sambil menunggu sholat subuh. Insyaallah. Yang bagus mandi Pak. Sebelum subuh itu yang bagus mandi. Tapi jangan pakai air panas. Biasakan. Itu akan sehat. Ya, berangkat ke masjid 3:30 atau sekarang subuh tadi jam berapa? Jam 5 kurang ya. Itu sudah mandi Pak. Biasakan mandi, jangan pakai air panas, jangan. Kalau pakai air panas nih pori-pori kita nanti terbuka, sering masuk angin. Parah akibatnya. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi jangan setiap hari mandi pakai air panas. Jadi pori-pori yang terbuka melebar, sering masuk angin Pak. Apalagi nanti kalau sudah flu tulang dan lain sebagainya, tambah repot dah. Makanya kata Rasulullah, obat yang paling sangat mujarab ketika orang itu bangun malam, dia sebelum sholat dia mandi dulu. Masya Allah. Kemudian sering tindihan bukan karena darah rendah. Apa tindihan Pak? Rep-rep. Apalagi kalau bahasa sini, rep-repan ya. Padahal udah sholat, udah wudhu, udah baca doa, kok masih saja diganggu gitu. Kalau menurut secara ilmu kesehatan, antara jasadiah dan ruhaniyah kita itu belum siap untuk mapan, untuk tidur. Maka rileks dulu Pak. Jangan langsung plek ketika kita mau tidur gitu kan. Apalagi habis bekerja capek dan sebagainya, duduk dulu, santai dulu, minum dulu air panas ya, atau jusnya, atau susunya, atau madunya diminum dulu, rileks, baru ya tidur. Miring ke kanan, ya kita baca doa-doanya yang kita hafal, ya sambil melantunkan murojaah ayat-ayat yang hafal sampai tertidur pulas. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi kalau memang masih diganggu juga, berarti memang sudah takdirnya diganggu dan itu harus kita tangani, harus diatasi. Ya. Yang selanjutnya, mengigau saat tidur dengan kata-kata kotor atau tidak jelas maknanya. Nah, ini juga salah satu katakanlah indikasi atau tidurnya diganggu. Karena jin itu datang bisa melalui tidur atau melalui mimpi. Misalnya jatuh dari ketinggian atau dikejar-kejar binatang buas. Nah, ini juga bisa nanti masuk ke dalam kategori sihir, Pak. Masuknya dia memang dalam mimpi. Ya. Makanya kenapa kita ketika tidur itu punya perisai, punya azunan. Ya tadi, punya wudu, kita berdoa, masih kena juga, ya memang sudah takdirnya. Kita bicaranya kalau dalam hal ini adalah keimanan secara imaniah. Karena usahanya sudah maksimal, usahanya sudah benar, tapi masih kena juga, takdir namanya. Gitu. Kemudian melakukan gerakan aneh waktu tidur. Nah, biasanya yang tahunya istrinya atau yang istrinya seperti itu. Nah, di antara keduanya ini saling mengingatkan.
Melakukan gerakan mengunyah dengan keras sehingga gigi beradu. Nah, ini kan ada yang sampai keras ya, suara giginya ini, ya. Ini juga ada yang memang ya apa mitos apa enggak, coba masukin garam, kan ada yang suka seperti itu biar giginya enggak berbunyi gitu. Tapi wallahu alam, ya namanya apa masukan-masukan ya. Bisa juga karena asin kan ya dia enggak mau beradu gitu kan. Merasakan. Ada juga yang memang betul-betul dia diganggu Pak tidurnya, gitu. Sehingga sampai seperti itu. Ada juga yang memang ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran Pak, ketika dia reaksi, rekot itu benar-benar kencang di sininya, di organ sini benar-benar reaksinya keras gitu, sampai suara kerasnya itu terdengar, karena dia posisinya ada di rongga gigi. Kemudian mimpi buruk seperti melihat binatang atau makhluk aneh ya, jatuh, berada di tempat yang menyeramkan atau menjijikkan, dikejar-kejar musuh, berbuat maksiat dan yang lainnya. Nah, ini juga salah satu tidurnya artinya diganggu atau tidurnya tidak berkualitas ya. Kalau sering mimpi buruk tapi nyambung ya Pak ya, kayak sinetron. Nah, mimpi buruknya ini nyambung terus. Nah, ini indikasi nih Pak, diganggu nih. Bisa dia datang sendiri atau memang didatangkan. Biasanya ini persaingan bisnis, persaingan kerja, persaingan tetangga, ada punya masalah dulunya, nggak selesai-selesai, sehingga dia mengambil jalan pintas. Ada yang kayak gitu. Oh, gue datangin aja lo dengan kekuatan gaib. Datanglah dia melalui mimpi. Dibikin ketakutan, dibikin nggak tidurnya mimpi terus. Ayo, selama-lama kan nggak bisa tidur, badannya kurus, sakit, selesai meninggal. Ada yang seperti itu. Kemudian, nah ini masuknya mimpi yang bersambung, ya, atau berulang, ya, dengan sama, padahal tidurnya sudah terputus dengan bangun atau menjalankan aktivitas lain. Padahal udah bangun dari tidur, Pak. Tidur lagi, nyambung lagi gitu. Nah, kalau udah seperti kayak begitu, walaupun ngantuk banget, duduk dulu aja dah, duduk, tarik napas, nanti posisi bantalnya atau apanya geser. Masih nyambung juga, mau nggak mau duduk dapat tuh, ambil wudhu. Ambil wudhu dah, paksain dah ambil wudhu dah, walaupun dingin-dingin, ambil wudhu, ya kan? Masih terulang juga, mau nggak mau kita sholat dah 2 rakaat. Salat, bangun sholat, nyambung tadi. Berarti memang diganggu Pak, dia datang. Kayak yang di Serdang Wetan yang kemarin saya tanganin, hari apa itu? Ada seorang anak muda, ibunya 2 bulan yang lalu meninggal, ya karena kalau saya lihat memang kasusnya santet ini Pak. Ibunya meninggal dengan katakanlah udah bertahun-tahun, cuman salahnya dia, ya namanya orang penduduk asli sini Pak ya. Jadi dia lebih dominannya ya pengobatan yang memang ya tadi tanda petik. Harus ini, sampai pada klimaknya ibunya tidak bisa tertangani, dengan dokter pun tidak bisa tertangani. Sampai badannya habis kurus kering. Nah, ibunya meninggal 2 bulan, nih anaknya yang laki-laki, yang bungsu kalau nggak salah ya. Dia tahu nomor saya itu, yang bikin dekorasi waktu saya nikahin anak saya yang nomor 3 itu dia Pak, si yang bikin itu Pak, dekorasinya. Dan dia ingat pas lagi ngobrol ini, nyinggung masalah ini, dia yang sakit gini. Akhirnya kemarin dia ke rumah. Memang sudah parah Pak sakitnya. Sudah kurus kering itu anak. Yang dirasa perut terus Pak. Udah di endoskopi, sudah alat yang paling inilah kalau di rumah sakit. Nggak ada apa-apanya. Tapi pas pulang dari rumah sakit pasti dia melintir lagi Pak.
sakit yang luar biasa. Kemarin saya bacakan, ya, badannya bergetar, keluar keringat, sampai saya mandikan daun bidara, Pak. Alhamdulillah saya bawa daun bidara, saya mandikan. Mandinya nggak boleh yang ada WC-nya, Pak Istadi. Kalau mandi daun bidara itu ya begini, kalau laki-laki ya pakaiannya sopan karena baca Quran. Kalau perempuan dia sama, sopan pakaiannya, menutup auratnya. Tapi jangan di kamar mandi yang ada WC-nya. Boleh di garasi, boleh di depan, silakan. Kalau ada air jam-jam yang asli boleh dicampur. Tapi kalau kasusnya sihir, Pak, nanti kita carikan 7 pohon yang berduri. Ini lain lagi nanti pengobatannya. Mawar yang berduri, pohon salak, pohon bidara. Pokoknya pohon yang berduri batangnya diambil nanti direndam di ember, ya, kita bacakan lagi, campur dengan daun bidara, baru kita mandikan. Pada tingkatan berikut yang nggak selesai, kita bawa ke laut, Pak. Ruqyahnya di laut, kita rendam. Cuman bawa pasukan dah. Waktu saya ke Anyer itu ada ibu-ibu yang gemuk banget. Kalau kita nggak bawa pasukan, dia maunya ke tengah, Pak. Repot, nggak bisa tertolong. Reaksinya keras, dia maunya larinya ke tengah, Pak. Karena emang tengah laut itu tempat jin, Pak. Tempat jin bermain itu laut, tanah kosong, rumah kosong. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak punya bayi, bawa anak itu ke rumah kosong, pasti dia nangisnya keras. Karena rumah kosong apalagi nggak pernah dinyalain lampunya, ya itu tempat dia. Maka kalau punya rumah banyak, dinyalain, Pak, ada sentralnya di tengah dinyalain. Jangan dimatiin semua lampunya. Ya, jadi jangan ini tempat rumah kosong itu dia yang nempatin, Pak. Ada kasus di pasar Malabar sana itu, dia pengusaha ciki-ciki orang Sragen, beri rumah di jalan Nanas apa di jalan Karet itu, pertama dia tempatin, Pak. Pagi-pagi kan semua pada yang nungguin toko kemana, tinggal di rumah dia sendirian sama anaknya yang kecil, yang 2 tahun. Pas dia mau gitu beres-beres, itu ada tangan doang, Pak, jalan. Tangan, karena rumahnya 2 lantai. Tangan sebatas ini jalan gitu. Si yang punya rumahnya ini berani, kalau kata orang sini Tegal gitu ya. Beranilah gitu. Diajak bicara tuh Pak Tangan. Kamu mau nyari orang yang punya rumah ini dulu, udah nggak di sini lagi, ini rumah udah saya beli. Kamu jangan ganggu saya, silakan pergi. Bener Pak, pergi. Pergi itu tangan keluar, langsung hilang, pas ke pintu hilang. Sejak hidup kata dia, saya kan orang Betawi Pak ya, ngomongnya kayak begini dah. Sejak dia hidup hari itu saya diliatin Pak, tapi saya berani kata dia. Masya Allah. Itu di Malabar Pak, rumahnya dekat pasar Malabar. Persis waktu saya ngeruqyah di mana lagi juga ada kejadian aneh Pak. Sore saya di lantai 2 dan yang ngeruqyah itu saya pas ngeruqyah rumah itu dia nggak cerita Pak. Saya naik aja ke atas. Karena ngeruqyah rumah kan kita baca surat Al-Baqarah sampai selesai Pak, 2,5 juz. Saya baca, di pertengahan saya baca itu, di tengah saya sadar nggak sadar, ya orang baca Quran Pak. Memang saya ngantuk sih, capek kan, capek udah banyak kegiatan ini itu, apalagi kalau udah ngeruqyah rumah itu Masya Allah Pak. Kita kan harus baca. Beda dengan ngobrol gini, mah ngantuk-ngantuk juga kalau ngobrol mah beda dengan kita baca gitu kan. Kayak ada tangan gitu Pak, kayak ada tangan mau mencekik leher saya. Terus saya baca, tersadar saya dari kayak ngantuk tadi itu, langsung dia mental. Wallahu alam ya, kalau qadarullah Allah menghendaki memang dia kena. Setelah selesai saya ngeruqyah itu di daerah Citra sini Pak, ada. Di daerah Citra sini. Perumahannya, kejadiannya sudah lama, apa sih nama perumahannya itu? Baru dia cerita Pak. Memang di atas itu Pak, kadang meja yang jalan sendiri, kata dia. Astagfirullah. Dia nggak cerita gitu.
yang air jalan sendiri gitu Pak, pindah ya. Insyaallah. Ada juga memang kalau sudah nanganin kasus-kasus kayak santet dukun kayak gitu Pak, dia nyerang balik Pak ke rumah. Pernah waktu saya masih tinggal di Harkit ya, di Harkit itu pernah kejadian juga yang bukan di Harkit, di Danau Toba. Saya di Danau Toba itu dua tahun lah tinggal di situ ngurusin masjid. Anak saya yang nomor 1 itu pas minum Pak, minum gelas lah kayak gini. Ini gelasnya hancur seperti bubuk. Jundi itu waktu minum hancur seperti bubuk, ya akhirnya tumpah semua Pak. Tapi bukan pecah gelasnya ya, persis kayak bubuk gitu Pak Maman. Tuh. Terus kasus yang selanjutnya, ketika saya nanganin orang Bonang, ya, Ustadz juga tapi tanda petik, cara dia pengobatan dan lain sebagainya, akhirnya dia nyerang balik juga Pak. Apa tuh? Di dapur itu kayak piring pecah gitu Pak. Anak saya semua ngedenger, tiga-tiganya. Kata istri saya, hati-hatilah Dek, ambil piringnya. Lah orang saya di sini Mi, katanya. Lah itu yang di dapur siapa gitu kan? Dilihat nggak ada siapa-siapa Pak. Dan ketika dulu kan komputer masih yang kayak gitu Pak Maman ya, yang masih ada mesin gininya gitu ya. Waktu dia ngerjain tugas, mau buka itunya filenya, yang keluar apa Pak? Orang ketawa, hahaha. Jundi emang orangnya cuek Pak. Emang gue pikirin loh, Bismillahirrahmanirrahim, tek dia mati, udah dia tidur, dia nggak cerita. Besok paginya baru dia cerita sama ibunya. Ini Mi, kejadian malam gini-gini deh, udah abaikan saja biarin. Jadi saya juga ngalamin Pak kasus-kasus yang kayak begitu. Sampai kita tinggal di Citra pun pernah saya mengenangani kasus yang sangat menurut bahasa kita berat ya, tapi bahasa Allah nggak ada yang nggak berat, insyaallah. Waktu saya memulai pasang keramik, Pak D-nya duduk di ruangan tamu depan, dia lagi duduk Pak, mau menjelang Isya. Dia duduk sendiri sambil minum kopi gitu kan, saya masih di belakang. Ini apa sih yang gatal-gatal gitu? Pas dia lihat Pak, belatung Pak, belatung di sekitar tempat duduk dia, dia lompat. Dia lompat, saya ngedenger dia lompat, saya lari ke depan. Akhirnya apa, kita ambil semua itu Pak. Kita serok gitu kan, kita buang. Ngedip sebentar aja Pak, udah banyak lagi. Ambil lagi. Ngedip lagi, ada lagi. Akhirnya kita bacakan situ ayat Quran surat Al-Baqarah, cuma tinggal sisa 1. Saya buang. Jangan dimatiin ya Pak. Sehari 2 hari, hari yang ketiga masih datang lagi, boleh dimatiin. Baik itu ular, kelabang atau apa yang nggak lazim, datang ke rumah baru udah dibersihin, udah apa masih ada lagi datang. Hari ketiga boleh dimatiin Pak. Kalau hari pertama, kedua jangan. Bisa saja dia menyerupai binatang, jinnya tadi. Gitu. Kalau kita bunuh, kita membunuh dia. Tapi kalau sudah 3 kali datang juga, sudah kita usahakan untuk pergi masih datang juga, salahnya dia. Gitu, boleh. Insyaallah. Baik ya. Barangkali ada yang ditanyakan. Masih banyak sebenarnya ciri-ciri seseorang yang terindikasi gangguan jin ya, yang ada pada dirinya masing-masing, ya, baik di dalam apa yang dirasakan atau yang tidak dirasakan. Ya, itulah sekelumit tentang ciri-ciri ya seseorang yang terindikasi gangguan jin, baik yang datang atau yang didatangkan. Ya, insyaallah seperti itu. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ada saudara yang bisa melihat itu. Takut gitu, ada yang takut gitu. Saudara yang masih anak-anak. Anak-anak. Ya, itu gimana untuk apa ya?
Iya. Iya, baik. Memang ada 6 jenis gangguan pada anak kecil. 6 jenis gangguan jin pada anak kecil ada. Kalau sekarang bukunya sudah tidak terbit lagi, sudah tidak beredar lagi, ya. Nggak tahu yang di rumah juga itu bukunya kemana. Kecil sih memang bukunya. Ciri-ciri anak yang terindikasi atau gangguan tadi, salah satunya itu, Pak. Itu berarti dia kalau sudah bisa melihat itu sudah masuk ke jasad. Karena di dalam rongga jiwa kita, an-nafs ini ada rongga-rongga jiwa sehingga dia masuk, Pak. Punya rumah, udah punya tempat, dia betah. Gitu. Maka kalau sudah seperti kayak begitu, hindari makanan-makanan yang disukai oleh jin. Atau tempat-tempat yang disukai oleh jin. Anak itu jangan berlama-lama di kamar mandi. Walaupun masih kecil, jangan mandinya vulgar. Biasakan kita ajarin doa ketika dia mau masuk. Atau ketika dia mau menanggalkan pakaiannya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan sampai dia memandang aurat. Gitu. Maka kalau kata orang Jawa bilang gitu, kalau mandi pakai telesan. Jangan vulgar. Apalagi nggak baca doa. Nikmat dia. Ya. Memandang aurat istri atau aurat kita dilihatin sama dia. Kadang jin juga ada yang suka pas sama manusia. Sama. Ada yang suka sama manusia. Gitu. Maka untuk mengatasinya, ya, dia harus diruqyah, Pak. Harus diruqyah. Nanti memang di sekitar sininya nanti ditekan. Setelah baca ada beberapa menit, nanti ditekan di sini. Ya, bismillah, bismillah, a'udzubillahi wa izra'im wa qudrati ma'ajidu wa uhajir. Baru tarik, Pak. Tarik, nanti dia akan keluar, insyaallah. Nah, nanti minumkan daun bidara, sudah di blender, disaring, kasih madu, Pak, kalau anak kecil. Sebenarnya sih rasanya cuma sepet-sepet doang, daun bidara itu. Sepet-sepet aja sih, enggak pahit, enggak. Nah, itu juga diusapkan di sekitar kelopak matanya sini, Pak. Nah, Bapak bacakan saja, yang hafal aja bacakan. Atau datangkan yang ahlinya. Biar dia enggak ngelihat lagi keluar. Ini tingkatannya berarti sudah tingkatan melihat, Pak. Ya benar, memang ada yang kalau kata orang Indonesia kan ada pocong, ada genderuwo, ada kuntilanak, belum kuntil biang, Pak. Kuntilanak aja dia takut, belum kuntil biangnya gitu. Jadi itu posisinya sudah di kornea mata, Pak. Posisinya sudah di kornea mata dan itu harus dikeluarkan. Gitu. Ada yang memang berdasarkan nasab, ada yang memang dia datang sendiri, Pak. Kalau yang datang sendiri biasanya anak itu suka meracau sendiri, ngomong sama tembok. Dia bilang dia punya teman, padahal yang lain memang nggak lihat, dia lagi ngobrol gitu kan. Asik saja dengan dunianya sendiri gitu. Seperti itu. Itu, Pak, ya, solusinya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masya Allah. Sama karena ketika jin itu menyerupai paku itu atau apa gimana gitu ya, atau jarum itu atau memang kayak susuk-susuk itu juga kadang itu sering kelihatan ketika di ronsen itu. Ya. Jadi gini, Pak. Baik, pertanyaannya cukup bagus. Jin ketika memang sudah memasukkan benda ke dalam rongga atau jasad manusia. Ya, kalau susuk itu kan, Pak, kalau dia pemain voli biasanya di sini. Sini dipasang, ya. Kalau pemain bola biasanya dia di betis.
Kalau artis di sini Pak, biar ngelihatnya orang, cakep aja gitu, nggak bosen gitu, nyenengin. Kalau pengen disenengin sama bos, biasanya dia di sini Pak, masangnya. Jadi bos itu ngelihatnya tunduk aja sama dia. Salah bener aja dia di mata bos dah. Gitu. Benda-benda kayak begitu ketika sudah dimasukkan ke dalam jasad bisa dideteksi Pak. Yang memasukkan secara gaib tadi jin pelakunya. Gitu. Ada benda itu. Dia ada yang kayak paku sebesar rambut doang, kayak jarum gitu kan. Ada yang bulat saja, kayak permata atau apalah dia gitu kan. Itu yang dimasukkan bulat kecil. Biasanya kalau gigolo Pak, atau gai itu maaf ya, dia taruhnya itu di batang kemaluannya itu agar bangun terus. Tapi sekitar bawahnya sini. Dan belum sempat saya ruqyah, ada istrinya yang bercerita seperti kayak begitu. Jadi kalau dia mau berhubungan sama istrinya Pak, sakit. Karena ada pelornya 2 di sini. Padahal dia nggak pernah seperti itu kata dia. Ini dari mana asalnya? Bisa saja dia disihir bekas mantannya dulu, jangan sampai dia berumah tangga atau jangan sampai dia punya anak. Jadi tidak berbahagia dalam rumah tangganya. Ada sihir tafrik namanya Pak. Sihir perceraian kalau dalam rumah tangga. Gitu. Nah ini Pak, ini masuknya kategori bisa dia susuk, bisa juga memang untuk merusak organ bagian jantung atau bagian yang ada di dalam sini. Gitu. Nah kasusnya seperti di Curug Mutiara Curug 4 Pak. Kasusnya ketika belum diruqyah itu Pak, penyakitnya nggak bisa dideteksi. Padahal perutnya melembung terus Pak, kayak orang hamil. Setelah diruqyah itu ibunya datang dari Surabaya, dia izin dulu untuk nggak kerja ngurusin ini anaknya, karena ada cucu 2, gitu kan. Setelah saya ruqyah, ketika dia masuk rumah sakit, ini loh penyakitnya. Terbaca Pak penyakitnya, ada. Dikeluarkanlah dagingnya itu. Ya. Alhamdulillah sekarang. Jadi dihalangi oleh jin tadi. Itu kalau lagi reaksi Pak. Ya kita ngeliatnya nggak tega dah. Itulah teluh itu seperti itu. Sihir itu seperti itu. Sakit yang terus menerus, yang enggak selesai terus saja deh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau memang bisa diambil secara medis dengan alat, ya diambil Pak. Karena itu benda. Gitu, diambil. Benar memang paku Pak dimasukin, benar. Dengan secara kegaiban dia. Kadang kan kalau orang yang rumahnya kena sihir itu Pak, biasanya di depan pintu yang sering dia lewatin, dia lalui. Itu ditanam tuh di bawahnya. Itu bukan sekali 2 kali Pak, ketika saya meruqyah rumah, kok orang ini sakitnya nggak selesai, di mana sih buhulnya? Ketika dia lagi reaksi kita ruqyah, ayo Bu jalan, di mana sih? Ternyata dia ketika nginjek itu pingsan Pak. Gali, saya bilang. Kayak yang ada di Siena 2. Rumahnya. Ketika saya ruqyah nih si ibu istri yang keduanya ini pasti reaksinya keras. Dia tunjuk di ruang tamu, bilangnya lantai yang ini nih yang 4 gali saya bilang. Dia lari lagi ke kamar di sini Pak, gali saya bilang. Ada yang memang bisa ditemukan, ada yang tidak. Kalau yang ditemukan biasanya itu ada bungkusan Pak. Ada bungkusan, suka kayak ada rambut, suka kayak ada bungkus-bungkusan paku dan lain sebagainya. Itu nanti kita bakar, kita bacakan dulu. Setelah itu saya gali dua-duanya, alhamdulillah sekarang aman kok. Berarti memang tempatnya di situ. Ada juga yang di Serdang Kulon. Depan rumahnya kan ada kebun tuh Pak, kebun rambutan. Rumahnya
Ini jalan, ini rumah, ini kebunnya. Ketika saya ruqyah, itu anak tuh lompatnya ke kebun itu, Pak. Berarti buhulnya di sini nih, yang di pohon pisang. Kan kita nyarinya susah Pak malam begitu. Pohon pisang gitu. Gelap lagi gitu kan. Tapi tetap saya keluar, saya cari. Posisinya di mana? Besok siang Pak, saya bilang di kelompok pisang yang ini gali semua, buang. Kalau bisa temukan apa sih di sini. Biasanya Pak, kalau rumah yang ada buhulnya satu, banyak kecoanya, banyak labangnya, banyak tikusnya, pada rumah itu bersih. Atau tidurnya sering mimpi buruk, tidak berkualitas, ketakutan terus, nah itu berarti ada di situ dia, menempat. Maka rumah itu satu, kalau pakaian kotor, jangan sekali-kali digantung. Masukin aja ke ember atau masukin ke mesin cuci. Pakaian steril aja Pak. Kecuali pakaian-pakaian yang baru 2 kali kita pakai, kita gantung itu pun rapi. Jangan suasananya berantakan dan lain sebagainya. Dia sangat suka. Terus makanan-makanan yang sudah nggak dimakan itu disuka ada di dalam tempat sampah. Jangan sampai nginep Pak. Malam kayak apapun keluarin. Karena mengundang sisa-sisa makanan itu, apalagi ketika ada tulang ayam, itu makanan dia Pak. Masuk tuh dia. Makanya keluarin, bersihin. Jangan ada di dalam rumah. Pakaian kotor masukin ke ember atau masukin ke mesin cuci. Dan jangan ada gambar-gambar foto Pak di rumah. Musawwir. La tadkhulul malaikata, tidak akan masuk rumah ke dalam malaikat yang ada musawwir, yang ada gambar-gambar. Hatta gambar kita sendiri Pak. Saya lebih cenderungnya kepada pendapat yang pertama. Udah nggak usah ada foto-foto. Albumkan saja. Karena itu media sihir, media dia. Begitu juga kayak di Kelapa II di Islamik. Ya. Kan ada Pak. Ini Masjid Istiqna, ada lapangan futsal, ada rumah lagi yang sini, rumah gede-gede itu rumah Pak. Pas saya ngeruqyah di rumah yang gede-gede itu, oh ini nih sumbernya, saya bilang. Ini patungnya hancurin semua. Mahal Pak dari balik. Kalau Bapak mau hancurkan, saya lanjutkan ini ruqyah, kalau enggak saya pulang, percuma saya bilang. Dihancurin Pak saat itu, kita hancurin semua patung-patung. Relief-relief, gambar-gambar, jangan ada. Kalau rumah kita ingin dimasukin malaikat rahmat. Kalau enggak ya terserah, bertahun-tahun kita tinggal di situ, tapi enggak ada keberkahan karena malaikat enggak masuk ke rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka usahakan rumah itu jangan ada foto. Mau gambar siapa juga enggak usah lah. Saya berpatokannya kepada hadis yang tadi. Ya, jadi ketika rumah itu ada gambar di dalamnya, maka malaikat itu tidak akan. La tadkhulul malaikata alladzi fihi, yang di rumahnya itu ada gambar-gambar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus diruqyah Pak. Kasihan, biar dia terbebas. Gitu, insyaallah. Itu bagus ya. Kalau bisa dikeluarin, keluarin bagus. Karena itu benda. Ya dioperasi. Biasanya kalau ruqyah, waktu saya ke daerah Jakarta itu, mana ya Jakartanya itu? Ada seorang bapak-bapak, dulu dia memang seorang pekerja, untuk menaklukkan bosnya maka dia pasang susuk Pak. Yang masih dia ingat nih di sini ada, kata dia. Memang ketika saya pegang ada Pak. Ketika di ruqyah, yang sampai hari ini dia hidupnya ketakutan, nggak bisa tidur, gelisah dan lain sebagainya. Ditelusuri, baru dia ngaku. Baru dia ngaku setelah dia sudah tua. Saya pernah pasang susuk, bukan 1, 2 kata dia. Tapi yang saya ingat nih di sini nih masih terasa. Memang saya pegang ada Pak. Apa harus saya belah sekarang? Saya bilang Pak, nggak bermasalah saya bilang, nggak usah takut. Ada juga memang ketika dibacakan dia langsung hilang. Gitu Pak. Ada bacaan-bacaan khususnya gitu. Insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau dulu-dulunya pernah punya tenaga dalam, pernah punya amalan-amalan, sesudahlah bertobat. Salat tobat, ya, bertobat mohon ampun kepada Allah. Jadi jangan sampai nanti jatuh kepada kesyirikan dan kemusyrikan. Naudzubillah. Ya. Jadi Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak aku contohkan, kata Rasulullah, muttafaqun alaih, maka dia akan tertolak. Maka ketika kita beribadah, ya harus ada referensinya. Jelas, hujahnya jelas, sumber hukumnya jelas, dalilnya jelas. Karena Islam ini adalah agama dalil. Agama yang ada sandaran hukumnya, ada referensinya. Jadi bukan, apalagi kalau kayak asabiyah, Pak, taklid buta. Itu jelas diharamkan. Man mata asabiyah. Itu jelas diharamkan, tidak boleh. Boleh kita jadi muqallid, tapi yang kita ikutin ini bagaimana dia track recordnya. Bagaimana kesolehannya, bagaimana keluarganya, bagaimana ibadahnya. Kan kelihatan, Pak. Kan kelihatan. Ini punten banget. Ya. Ketika seseorang ketakwaannya betul-betul takwa, maka hal-hal yang katakanlah ini ditinggalkan, Pak. Ditinggalkan hal-hal yang katakanlah tidak manfaat dan tidak berguna dan mengurangi amal-amal solehnya, itu ditinggalkan dengan legowo. Dan kultur di masyarakat kita, Pak, kebiasaan di masyarakat kita kan orang masih senang dengan cerutu, Pak. Orang masih senang dengan rokok. Itu hal yang katakanlah nggak bisa kita iniin. Ya memang sudah seperti itu Indonesia adanya. Walaupun MUI sudah menetapkan hanya 17% yang yang memakruhkan. Yang lainnya mengatakan jelas itu tidak dibolehkan, diharamkan. Gitu. Maka kalau kita lihat dalilnya, wala tulqu bi aidikum illa tahlukah. Jangan engkau menjerumuskan atau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Kalau ditafsirkan ayat tadi itu hal-hal yang tidak bermanfaat, ya tinggalin. Apalagi kalau kita berbicara dalil yang jelasnya. Rasulullah ngerokok nggak kira-kira? Sahabat Rasulullah ngerokok nggak? Tabi'in ngerokok nggak? Tabi'in ngerokok nggak? Nggak ada, Pak. Dibuka di dalil di kitab yang manapun, kitab-kitab klasik, tidak ada. Dan 70% ya anggota MUI yang ada itu mengharamkan. Termasuk Timur Tengah itu mengharamkan. Cuma Indonesia saja. Dan secara kemanfaatan nggak ada, Pak. Coba ada orang yang ngerokok, kurang kerjaan, Pak. Hisap dibuang. Ya Allah. Asap yang ditimbulkan dengan sebab dia merokok jadi penyakit untuk lingkungan, dosa jariyah yang dia bawa sampai dia menghadap Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalah mati itu masalah takdir, Pak. Mengerokok enggak mengerokok, kalau memang udah mati ya mati, meninggal. Tapi dengan melakukan itu berarti dia melakukan hal yang katakanlah sia-sia. Kan kanker, Pak. Kantong kering. Ya Allah, coba buat jajan anak. Iya kan? Buat nambahin dapur, Masya Allah. Lebih manfaat, Pak. Kalau saya seperti itu, lebih manfaat. Ketimbang itu nggak ada. Boleh dikonsumsi, bukan nggak boleh. Boleh untuk kesehatan, ada kadarnya, ada ukurannya, ada dosisnya. Bukan untuk dikonsumsi setiap saat. Nah ini sudah ngejelimet. Gitu. Iya, nggak boleh. Iya benar Pak Maman. Baik ya, insyaallah ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua untuk menambah wawasan ilmu dan pengetahuan kita, untuk lebih berhati-hati dan untuk lebih kita mensterilkan akidah tauhid kita sehingga tidak terindikasi kepada kesyirikan dan kemusyrikan, dan mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan dari dosa-dosa syirik sehingga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ruqyah syariah ini juga bagian dari jihad sunnah yang memang sudah dilupakan oleh umat Islam untuk mengkanter, untuk menangani, untuk jadi solusi bagi orang-orang yang terutama yang terindikasi dengan gangguan jin, baik yang didatangkan berupa santet, teluh dan yang sejenisnya, atau jin itu datang sendiri yang merusak
ya organ tubuh sehingga menjadi penyakit. Solusi dalam Islam adalah alijiha bi kitabillah, yaitu dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga menjadi solusi, menjadi obat, menjadi penyawar sehingga mendatangkan kesembuhan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.